Wah, Pakai STW di baju mana? karena morning coat ya. Ya Allah, udah lama gak ketemu. Iya, ya udah lama banget ketemu. Ini kok nih. Lagi di Trabandi. Kali ini hari yang bersama kakak kelas aku yang masya Allah keren, cantik, pintar, soalnya juga beliau mendapatkan beasiswa dari stipendium atau beasiswa stipendium dari satu perusahaan di Jerman. Jangan banyak panjang lebar lagi, mendingan kita langsung aja wawancara dengan Kak Dias ini. Yuk, kita dengerin yuk. Oke, kita lanjut lagi ke Zoom. Tadi aku di kamera, sekarang ke laptop. Jadi aku ada dua site gitu. Oke, teman-teman, ini aku terhubung dengan Kak Dias. Assalamualaikum Kak Dias. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana ya, aku kenalan dulu atau gimana? Kenalan dulu, yang jelas kenalan dulu. Jadi beliau ini salah satu person atau seseorang lah, seseorang yang berjasa membantu aku untuk kuliah ke Jerman ini gitu. Tuh, gak ada Kak Dias ini apa gitu. Nah, sekarang aku mau perkenalkan dan membicarakan ada ngegibahin Kak Dias juga nih, karena beliau ngebantu aku kayak proses aku ke Jerman gitu. Jadi sekarang aku mengenali teman-teman semua. Ini dia Kak Dias. Beliau ini kakak aku di SMA waktu itu, masih SMA 1 Purwakarta. Silakan Kak Dias, saya waktunya diberikan buat Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi teman-temannya aku nih. Kenalkan, nama aku Dias. Betul, aku kakak kelasnya aku nih. Waktu itu kita satu alumni SMA 1 Purwakarta. Alhamdulillah saat ini sedang studi S1 di Gießen, Biomedical Engineering. Saat ini sedang internship sih di Melsungan. Alhamdulillah, kayak gitu. Apalagi nih, aku bingung apa secara singkatnya. Sekarang kita terus talk aja nih, karena emang aku udah lama banget nih. Kita emang punya kesibukan masing-masing. Kak Dias ini sibuk juga nih, organisasi iya, pendidikan juga iya, stipendium di Jerman ini susah banget nih sekarang dapatinnya, apalagi orang asing nih. Kita pengen tahu apa sih yang kiat-kiat untuk bisa mendapat stipendium versinya Kak Dias ini nih. Jangan-jangan kan beasiswa S1 pula di Jerman gitu ya. Kalian bayangin, nggak pernah dengar gitu orang yang mendapat beasiswa S1 di Jerman, adanya buat master gitu ya. Nah, ini ada nih salah seorangnya, yaitu Kak Dias. Nah, gimana sih dulu Kak Dias bisa mendapatkan Stiftung dan apa itu Stiftung atau stipendium tadi? Dan ya, prosesnya awal menuju ke situnya gimana? Oke. Alhamdulillah aku sejak tahun 2018 Mei sih itu dapat stipendium dari Peter Fulk Stiftung di Frankfurt. Jadi Stiftung ini bergerak untuk membantu para siswa gitu, nggak hanya mahasiswa tapi Schüler juga, anak-anak ya Schüler, Ausbildung atau student juga, mereka membantu para student ini yang membutuhkan membutuhkan finansial gitulah untuk studinya. Emang sih benar kayak sebelum Koni tadi bicarakan kalau misalnya stipendium S1 tuh lumayan susah ya, dan itu emang pinter-pinternya kita juga nyari info, karena mungkin teman-teman sebenarnya tahu nih ada banyak stipendium tapi mungkin kurang erfarungnya atau kurang sedikit noigirihnya kali ya untuk memperdalam berbanyak stiftung itu. Nah, kalau misalnya di sekolahku, di universitasku tuh kadang ada seminar-seminar gitu kan nih, ngenalin berbagai stipendium atau stiftung gitu yang bisa kita ulik apa aja sih yang dibutuhkan, terus stiftungnya tuh seperti apa, kayak gitu. Mungkin juga teman-teman di universitas masing-masing juga bisa cari-cari info lah kayak gitu. Nah, waktu itu aku nyari berbagai macam stiftung kan nih, karena juga setiap stiftung punya ketentuannya masing-masing, berbeda-beda. Tapi yang pasti itu mereka selain ngelihat nilai, juga social engagement kita, keaktifan kita di dalam masyarakat gitu. Terus
kebanyakan di sini juga Stiftungnya itu tidak langsung dari semester 1 gitu kita dapat stipendiumnya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kebanyakan itu di semester 2 dan seterusnya. Karena kalau misalnya sebagai contoh di Stiftumku ini yang alhamdulillah dapat, kita butuh surat rekomendasi dari profesor. Nah, kalau misalnya surat rekomendasi ini berarti kan kita harus kenal dulu profesornya. Setidaknya kita udah nulis ujian sama dia, kayak gitu-gitu kan. Nah, gimana ya? Tapi secara allgemein, yaitu tadi, untuk mendapatkan sebuah beasiswa, kita harus nilainya lumayan, sama sosial engagementnya. Karena kadang tuh 2 kriteria ini bisa dibilang, ada yang bilang harus banget nilainya bagus. Tapi ada yang bilang juga social engagement-nya juga harus bagus. Nah, kita sebagai Bawerber ya mau nggak mau harus kualifikasi ini terpenuhi lah gitu istilahnya. Maka dari itu aku konsen ke pendidikannya ini sama ke social engagement ini. Ya gitu sih. Ya, apa ya, aku deg-degan ngomong lagi. Nggak apa, itu santai aja dong, kita kayak ngobrol biasa aja. Iya, aduh deg-degan aku. Iya, kayak aku gini gitu. aja cerita nih, tadi kan Gim udah tahu nih informasinya. Kan itu emang apa per Bundesland gitu nggak sih? Kalau pernah yang di Berlin boleh nggak sih Bawerbund gitu? Cuman aku juga kayaknya nilainya bagus kayak kakak juga gitu. Tahu aku sih bisa ya, soalnya salah satu stipendiat kita ada yang dari Charité. Iya, ada yang dari Charité juga. Jadi kita di PT Stiftung ini kurang lebih ada 30 stipendiatan. Tidak hanya di Hessen, jadi tidak hanya juga di Bachelor juga, promotion juga, kayak gitu. Banyak sih. Ini sebenarnya kalau stipendium gini ya, termasuk yang untung-untungan juga sih Koni. Tidak daftar aja sebanyak-banyaknya, entah ya alhamdulillah kalau dapet ya, kalau enggak berarti harus usaha lagi gitu. Dan itu kembali lagi kita harus benar-benar lihat persyaratan apa sih yang mereka butuhkan gitu loh Koni. Karena ya kalau aku pribadi ini juga sebagai salah satu motivasi aku gitu ya. Kan setiap sama kayak kita daftar kerja, kita harus juga buat motivation statement juga gitu kan. Itu salah satu alasan aku di sini karena ya mungkin nggak tahu ya, kalau kita tahu sendiri atau teman-teman semua. Jadi aku tahun 2017 itu udah mandiri gitu loh kan nih, nggak finansial dari orang tua lagi karena suatu dan lain hal. Jadinya mau nggak mau aku harus membiayai hidupku sendiri di sini, harus mandiri gitu kan. Koni juga lah, Koni juga luar biasa, masya Allah. Tapi masalahnya ini, tapi kita gini ya, kita tuh punya prinsip mau biaya mandiri sendiri sini, tapi kita punya caranya beda-beda gitu ya. Betul. Tapi dengan kalau kakak dengan prestasi tadi gitu ya beasiswa. Kalau aku tuh kayak orang biasa normal jalannya gitu, yang penting hidup diri sendiri gitu. Karena aja lulus aja udah syukur gitu. Dan kalau boleh tahu ya kalian, kan di sini di SMA tuh terkenal banget, pinternya olimpiade juga, masya Allah. Kakak tingkat. Iya gitu. Iya lah. Gak ada yang gak kenal di angkatan aku dengan nama Kadia Semira. Masya Allah. Pokoknya. Lebay banget. Kalau udah kenal di Jerman gitu kan orang kayak awesome gitu, masya Allah pokoknya. Nah sekarang aku bisa bertemu langsung dan ya dari situlah kita bisa deket ya, saling mengenal dari situlah. Alhamdulillah. Iya sebenarnya juga dulu pas lagi bilang juga kan ke teman-teman dia mau ke Jerman gitu, ada gimana ya, kita tidak bisa melihat semua orang tuh rata. Ada yang suka, ada yang mungkin kayak bukan merendahkan ya, kayak meragukan gitu loh, ya nggak sih Koni? Tapi ya mungkin itulah yang membuat kita terpacu buat nunjukin kita tuh bisa gitu kan. Karena gimana ya, sekolah di Jerman tuh susah. Iya, bener banget. Apalagi ya susah, tapi kita udah memutuskan buat dia sendiri gitu loh. Itu kayak 2 kali lipat banget. Iya bener. Gitu sih. Iya tuh kayak ya Allah, pengen nangis banget pas pertama-tama belajar bahasa Jerman itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, susah banget. Pertama kali masuk STK aja aku nangis kok nih hari pertama, kan nggak ngerti si guru dia bilang apa. Kayak ya Allah, coba bayangin, sepintar Kadias ngomong gitu, apalagi aku ya, aku nangis 3 kali. Bayangin guys, kalau aku tuh kan tipikal orangnya tuh kayak
nyablak ya, maksudnya ceriwis, dan orangnya tuh istilahnya kayak konsentrasinya tuh kayak gampang tergoyah gitu loh. Nanya dikit-dikit kayak aduh pingin banyak gerak lah istilahnya, kayak diem belajar baca tuh kayak gampang bosen lah istilahnya. Kalau aku ya pribadi kayak kalau tadi kan emang titik tekun soal satu-satu diisi gitu ya, sampai aku pernah minjem bukunya ya, bukunya masih di aku gitu ya guys. Oh ya Allah. Oh, ini malah jadi aku yang cerita gitu ya. Wow, sekali ya ini di semua buku-buku diisi-isi gitu istilahnya. Keren. Tapi emang mau nggak mau juga sih Koni, aku mungkin dari background aku juga ya, aku anak pertama dan ya istilahnya finansialku juga tidak begitu bagus, jadi kayak tanggung jawab anak pertama tuh berat. Mungkin jadi kayak aku harus bisa. Itu salah satu motivasi aku juga sih, kenapa aku harus istilahnya aku nggak berjuang untuk aku nggak berjuang untuk diri aku sendiri, tapi juga untuk adik-adikku, untuk keluargaku gitu loh kan. Itu sih salah satu motivasi aku, yang kalau misalnya di dunia aku dapat uplingku, ya pastilah kita semua pernah demotivate lah, tapi harus punya satu motivasi yang bisa gerakin kita lagi gitu sih Koni. Benar, penggerak motor. Iya benar. Iya, balik lagi nih ke cerita aku. Ya itu kan 2017 kan aku mandiri. Dari situ tuh aku juga mikir Koni, kalau mau nilai bagus, aku juga bukan yang superhero yang benar-benar bisa semuanya gitu kan. Kan nggak bisa mau gimana caranya nilai bagus, kerjanya banyak, organisasi banyak, istilahnya nggak mungkin lah tiga ini bisa balance, itu nggak mungkin kan. Makanya harus cari jalan keluar, gimana tiga-tiganya tuh bisa oke, tapi effort kita dengan kemampuan kita itu juga bisa gitu. Makanya di tahun-tahun pertama itu aku nabung dulu, kerja banyak, terus nanti pas masuk kuliah di semester 1 aku belajar giat. Jadi selama kan kita 6 bulan tapi full belajar kan cuma 3 bulan ya. Nah itu tuh benar-benar aku belajar, ya gimana sih, waktu itu cilnya aku pokoknya harus dapat nilai 1 aja, sama organisasi aku harus aktif juga gitu. Dan alhamdulillah emang qadarullah banget di sini, teman-teman semua langsung gimana ya, memberikan sebuah kepercayaan juga sama dia, jadinya aktif juga lumayan di beberapa organisasi. Jadi nggak hanya organisasi yang ada di masyarakat Indonesia sendiri. Mungkin kalau di Berin ada Wakacet, kalau di kita kan Masjid Indonesia Frankfurt, tapi aku juga ada berbagai organisasi yang menunjukkan bahwa aku tuh nggak hanya aktif untuk warga negara aku doang nih, aku juga aktif di untuk yang sekitar. Kayak aku aktif di Evangelische Gemeinde Berinde. Jadi apanya tuh Kak? Aku udah jadi tutor Deutsch sama matenya Fruhling. Dulu kan waktu zaman 2018 masih banyak banget kan Fruhling di sini. Tapi di Gießen banyak banget cukup Fruhling gitu. Terus kebanyakan dari mereka juga masih sekolah. Nah, aku di situ bantu buat Deutsch mereka, buat mate mereka kayak gitu-gitu. Terus ya udah di situ akhirnya organisasi sosial Anja Jemong dapet. Terus alhamdulillah di semester 1 juga nilainya lumayan. Ya udah mulai di situ aku apply banyak banget stipendium, dan alhamdulillah 1 dapet stipendium gitu. Itu aku juga dapet stipendium ini tuh kenalan dari temen kan, karena gimana ya, kita tuh nggak bisa single factor, itu susah. Jadi harus bener-bener harus sharing gitu, cari bener-bener ya nggak tahu, malu lah aku tanya-tanya ke siapapun, nanya. Dan ya udah kita bismillah daftar sini. Terus waktu itu juga sempat, jadi stipendium aku dulunya tuh nggak ada wawancaranya. Nah pas di angkatan aku tuh ada wawancaranya gitu loh kan. Wah itu pertama kali wawancara Deutscher gitu. Berapa ya, 4 orang wawancari aku tuh kayak deg-degan, udah kayak pesimis, kayak nggak dapet ini, kayak nggak dapet. Tapi alhamdulillah qadarullah dikasih sama Allah rezeki. Ya udah alhamdulillah, walaupun udah dapet stipendium ya kan di sini juga kita harus perpanjang visa ya. Minimal 4.000 ya, jadinya ya tetap harus kerja juga sih, so. Iya, kalau di Gießen 4.000. Sekarang 5.000 Sogar tahun ini kan.
Ya, gini deh perjalanan kita. Loh, jadi Iya, susah. kita jelas banget nih. Iya, iya. Berarti emang di sini pekerja keras banget sih. Aku lihat juga gitu ya, maksudnya dia kerja pagi misalnya, terus udah gitu belajarnya gimana, kerja sama belajar terus buat mempertahankan nilai 1 tuh susah loh. Tapi ke dia sini, wow, otaknya dan apa ya, fighternya juga keren, seimbang dan ya mau berkolaborasi gitu. Amin, alhamdulillah. Tapi sungguh juga aku ini bukan semena-mena usaha aku sendiri sih, Koni. Pasti di sini banyak campur tangannya doa orang tua juga gitu, dan mungkin ridho mereka dan ridho teman-teman semuanya juga gitu, karena ya kita usaha tanpa doa kan sia-sia ya. Iya, benar-benar. Bukan apa-apa. Iya. Orang tua tuh ajib lah, jarab. Iya, ya makanya doa ibu apalagi kayak, kalau setiap aku ada apa-apa, Bunda kamu ini gitu, kayak bener-bener doa minta doa orang tua tuh aja izin harus pertama sih. Iya. Terus berarti sekarang emang kan dia sini lagi ngejalanin internship di Masungan, ya kan tadi. Nah itu buat persyaratan skripsi lah ya, istilahnya S1. Iya. Gitu. Nah berarti di situasi seperti ini nih, situasi yang marak-marak jadi, apakah jadi diliburin atau apa, bagaimana intensif ini gitu? Alhamdulillah enggak sih, nggak diliburin. Sekarang aku work from home gitu, dan itu sebenarnya aku gluk juga gitu dapat awal mulai aku praktikum itu aku gluk banget. Sebenarnya tuh perusahaan itu pengennya aku up Januari kan, tapi aku nggak bisa karena aku masih kuliah tuh di situ. Jadi aku minta up Maret. Nah di Maret itu kan udah mulai tuh kasus di kita, tapi kita belum nginiin work from home yang social distancing-nya masih enggak banget gitu, masih ya awal Maret aja kasusnya masih ratusan gitu kan. Nah setelah 2 minggu itu mulai kita naik tuh kasus, mulai puluhan ribu kan, mulai ribuan terus puluhan ribu. Nah mulai disitulah baru aku work from home, kayak baru 2 minggu praktikum, belum dapat apa-apa sebenarnya 2 minggu praktikum tuh kan, tapi di situ langsung work from home. Tetap kerja di apa sih, kita online gitu, kita bisa komunikasi dengan baik juga dengan supervisor dan mitarbeiter lainnya. Cuman memang kerjaannya menjadi lebih sedikit banget gitu. Aku ke kantor tuh cuman seminggu sekali untuk labor kayak gitu. Tapi alhamdulillah masih bersyukur banget masih bisa waiter gitu praktikumnya. Sedangkan aku dengar dari teman-teman yang lain bahkan ada yang dipospon atau yang di cancel sogar kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah so far so good, masih lanjut. Keren. Dan dapat kabar juga Insyaallah up Mei udah mulai kerja biasa lagi katanya. Kalau nggak diganti pengumumannya, kalau nggak berubah. Iya, gue ya. Kakak masalah keren. Apa ya? Terus juga berarti emang khusus semester ini internship dan emang nggak ada modul lagi ya? Berarti udah selesai gitu, tinggal skripsi. Iya, enggak. Sebenarnya masih ada ujian sih. Sebenarnya kemarin tuh ada ujian tuh Maret. Cuman gara-gara ada kasus ini kan, semua jadi mundur semua. Terus rencana nih Kak, pas bachelor, Kakak mau ngambil tema yang dari di profesornya atau gimana? Atau Kakak udah punya tema dari sekarang nih? Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, gimana betul aku tuh baik banget ya. Dan juga aku orangnya aku nggak ada kerjaan, aku nanya gitu kerjanya apa gitu kan. Terus beliau udah ngasih beberapa tema buat bachelor, kayak aku sebenarnya agak seriusan ya udah dikasih tema buat bachelor, kan jalanku masih panjang juga gitu loh Koni. Ada sih beberapa tema yang sudah betroyerku berikan di perusahaan, tapi ya aku berlegen lagi, aku mau telusuri lagi ini tuh kayak gimana jalurnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sudah beberapa udah dapat bayangan buat bachelor abad nanti. Ini profesor yang dari Uni ya, berarti betroyer Uninya nggak? Bukan. Firma jadi firma. Firmanya jadi firma. Ih, kok ini apa kamarnya bookman banget, lucu banget tuh. Kok ini gambar sendiri lukisannya? Dikasih orang. Itu iya, kalau siapa? Mana ya?
Yang mana? Yang ini nggak itu tahu. aku yang punya Ya, aku. lagi di sini aku pajangin. Oh, Visus. Aku pajangin dari kita. Visus itu lucu banget asli. Aku kira kamu gambarin sendiri ya, semuanya tiga. Kasih orang. Wah, lucu Nggak bisa banget. gambar, nggak bisa sama sekali gambar. Beneran. Masya Allah. Masya Allah. Gitulah. Bagus tahu Konit juga kayak salah satu muslimah produktif. Ya, influencer. Influencer banyak banget ya Allah, mas orang lain yang masih bagus lagi loh Kak. Kayak aku juga tiba-tiba ujung-ujung kenapa jadi aku mau nge-YouTube gitu nggak Kak, aku tuh kayak kok tiba-tiba jadi YouTube gitu padahal ya emang aku tuh ngebut Bagus banget. nih kontennya. Ya ada yang bagus-bagus, ada yang tiba-tiba aku lihat lagi di bawah, iya Allah ini aku malu-maluin banget, kayak aku tuh kayak aku bilang ngapain ya menghasilkan uang dikit kan kita kayak yaudah biarin aja gitu ya gitu loh Kak. Ya, Bismillah jalanin. Ya kita jadi saling curhat-curhat aja gitu. Nggak apa-apa lah, udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Lagian lagi free juga kan, nggak kan? Iya. Enggak free, sudah free. Ya. Dikosongkan hari ini untuk Koni. Oh ya Allah, gemes banget. Ini. Kalau ya. Terus apa lagi? Kakak gimana kalau misalnya apa ya tiba-tiba kakak tinggal di sini gitu? Apakah kakak rencana mau tinggal di sini atau gimana? Enggak sih. Pengennya ke Indonesia, tetap sih ke Indonesia, pulang. Tapi karenanya karena ya gimana ya, Ibu Pertiwi. Indonesia walaupun sebagus-bagusnya Jerman, irgendwie kalau aku tetap Indonesia lebih baik sih, lebih suka di Indonesia karena juga keluarga kita semua di Indonesia kan. Koni mau di sini, mau stay di Jerman. aku masih galau gitu. Ya asik tahu ternyata Grostok gini. Udah lama banget. Meetup itu loh kan, coba kalau usur diajakin meetup anak-anak mau kita ya, pusing yang ada. Pusing, nggak ada waktu. Ya ampun, kayak kita terakhir ketemu tahun berapa ya? Lupa. Kakak sih, kakak selalu ngejenguk aku jarang banget keluar kota karena gak ada waktu juga gitu. Tapi emang aku juga pas lagi di Berlin, udah gak akan kemana-mana, aku kayak cukup di Berlin, udah besar juga di Berlin. Bener banget itu sih salah satunya. Kapan-kapan aku sebenarnya pengen umroh gitu, dari umroh atau haji dari Jerman itu biar cepet. Masya Allah, aku juga pengen. Begitu kayak aku nabung nih misalnya, tapi tuh nabung aja kayak kebayar apa gitu, jadi kayak aduh kapan ini aku mau ngumpulin uang buat naik haji atau umroh gitu pulang hanya kayak aduh gak tau lah. Bismillah. Tapi kayaknya harus diiniin deh Koni, harus dipisahin deh antara umroh sama kebutuhan itu, pasti kepake kalau misalnya digabungin gitu tuh. Iya. Keren tahu, businesswoman. Iya, aku tuh orangnya tuh kayak seneng sih yang kayak gitu-gitu, asalkan aku tuh fokus di situ gitu. Kayak YouTube juga sebenarnya aku sebagai tabungan aja sih. Misalnya aku kayak kenapa aku nge-YouTube gini ya Kak. Awalnya tuh aku kayak orang ngapain sih nge-YouTube sok-sokan gitu. Aku malah kayak ngejudge banget sama orang yang YouTuber dulu gitu. Kayak aku tuh gak suka banget yang namanya nge-YouTube. Gak suka banget ngeliat kayak apa YouTuber yang vlogger gitu-gitu, ini alay banget yang orang gitu. Ternyata aku mungkin ngomong kayak gitu, aku sendiri kayak oh ternyata bisa menghasilkan uang gitu ya. Oh ternyata iya. Jadi kayak aku tuh kayak yang tadinya aku tuh gak suka banget, aku tuh berusaha kayak aku apa sih orang tuh bisa bikin tiap hari gitu ya, aku video kenapa sih gitu, karena aku cari tahu kan, oh ternyata tuh bisa masuk uang kalau syaratnya ini gitu kan. Ya udah aku makanya sempet bilang ke orang tua gitu ya, ke semuanya gitu, aku boleh nggak seorang wanita nge-vlog gitu lah. Ya kalau tujuannya untuk mencari nafkah ke depannya, ya insya Allah nggak apa-apa, yang penting kontennya bermanfaat, nggak melanggar syari Islam gitu kan. Aku mikir yaudah deh, aku juga gitu lah sekarang niatnya mau berbagi informasi yang bermanfaat. Siapa tahu aku kan juga orang yang nggak bisa menulis karya-karya kan. Ya, buku pun aku bingung mau nulis seperti apa gitu. Ya aku mendingan ngomong aja kayak gini, menyebarkan ilmu yang nggak, ya udahlah amal jariah buat kedepannya kalau aku ntar meninggal gitu kan, itu masih ada gitu. Tapi aku maksudnya yang
di YouTube ini yang bermanfaat konten-kontennya gitu kan. Itu sih salah satunya. Dan kedepannya misalnya kalau misalnya subscribersnya udah sampai 1 juta kan juga tergantung viewers gitu juga kan, kayak tiap menit ada adsense yang masuk, nah itu tuh dari situ pendapatannya gitu kan. Jadi kayak emang ada tahap-tahapnya. Nah kemarin tuh aku udah mulai kan, aku tuh pertama kali nge-YouTube yang aku kena kok bisa ke Jerman, yang aku ceritain kakak juga gitu, aku bisa bantu atas hadiah gitu, aku cerita juga di yang part pertama, itu pertama kali aku masukin video tuh aku malu banget, aku tuh kayak nggak se-ekspresif begini, aku tuh kayak ya kayak orang diwawancara gitu. Pertama kalinya itu tahun 2019, 17 Agustus 2019 aku pertama kali. Udah gitu responnya baik banget kan, kok seneng banget ya, jadi kayak wah akhirnya disupport juga nih, ada yang suka juga nih walaupun video-video kayak gini gitu kan. Ya udah aku tuh tekuni terus akhirnya aku punya temen yang YouTuber juga, aku tanya juga gitu kan, terus kayaknya aku dinaikin juga sama dia followers aku, subscribers aku gitu kan. Jadi kayak kita sharing gitu. Dari situ kayak aku mikir, oh ya udahlah ini jadi bahan tabungan aku buat aset kedepannya gitu. Misalnya kayak nanam saham, tapi sahamnya tuh kayak aku kan nggak punya ilmunya kan saham kan, jadi kayak aku nggak tahu lah gimana sistem saham kan. Kalau ini kan kayak aku emang kita nggak tahu kapan kita bisa gede penghasilan, kapan kita nurun gitu, kita nggak tahu gitu, tergantung viewers yang nonton sebenarnya. Oh, jadi tergantung viewer atau AdSense? Viewers, jadi viewers. Sebanyak apapun viewers yang menonton AdSense itu nggak di skip, nah itu semakin besar lah penghasilan kita gitu, dari situ. Wah, masya Allah, keren. Jadi aku kayak sebagai udah jadi bahan aja. Ke depannya kalau misalnya ini udah aku seriusin ya ke YouTube jadi vlogger gitu, kayak kita terlalu jauh lah ya. Ya mah kontennya gitulah bagus juga gitu. Kalau aku ya udahlah setingkat siapa dulu gitu, kayak ya siapa tahu kalau misalnya udah ratusan, aku kayak pingin banget kayak ngepekerjakan atau ngasih peluang kerja buat keluarga terdekat dulu yang pengangguran kan, kayak banyak banget kan sekarang yang kena PHK kan, apalagi yang aku sedih banget. Karena keluarga aku tuh kayak ya gitulah, maksudnya keluarga kampung gitu ya, terus kayak banyak banget yang saling membutuhkan gitu. Kayak aku tuh ngerasa wah sedih banget sih, aku mau banget tuh mereka tuh punya talenta tapi emang karena merekanya nggak ada penghasilan buat mencapai suatu upaya itu gitu ya. Kayak kan di sana lagi krisis ekonomi juga gitu, sekarang naik segalanya segala kekurangan. Ya udah aku kayaknya nanti kedepannya mau mensejahterakan keluargaku dulu gitu istilahnya. Masya Allah. Kayak gitu ya, walaupun susah gitu. Allah. Ya, bismillah. Semoga Allah mudahkan kok nih. Semangat. Gitu yang banyak cerita ini mah. Enggak kok, seneng kok jadinya. Kan kapan lagi kita cerita-cerita orang nggak sering-sering. Ini bilang setahun sekali juga kagak. Iya ya udah tahun ini setahun kali sejam 2. Itu udah hampir mau 3 jam, masya Allah. Seriusan? 2 jam sih kan kita tadi jam 3 ya. 45. Iya, 2 jaman. Masya Allah, mantap. Masya Allah. Ini salam buat ibu bunda kakak. Insya Allah disalamkan. Ya. Salam juga buat abi uminya Koni. Ya semoga lah kita jadi apa ya istilahnya diaspora yang bermanfaat buat bangsa kita ya. Amin ya Allah. Ya harus gimana caranya jadi bermanfaat aja lah buat sekitar. Kakak Pak Wiso itu kali ya kerjanya work from home terus background itu ya, itu doang ya sekarang mah ya. Tapi aku juga masih aktif organisasi sih. Memang pada dasarnya nggak bisa diem juga. Tapi kalau Koni kan mungkin lebih banyak gimana ya, energik gitu Koni. Kalau kakak kan nggak kelihatan nih beraktivitas. Kalau aku tuh kayak kelihatan tapi kayak orang tuh ngerasa kayak aku paling banyak, padahal sama aja, padahal yang di belakang sana lebih banyak gitu daripada aku gitu. Ya aku suka kerja yang backstage aja. Kalau kamu kan yang wah banyak gitu, beda. Ya punya passion masing-masing lah. Masih aktif berbagai organisasi sih. Tidak hanya ini. Juga. Gitu ya kakak ya.
Ya Food to Gießen, terus Masjid Indonesia Frankfurt juga, terus ikut ada beberapa project lainnya. Tapi masih Indonesia gitu semuanya ya, kebanyakan organisasi. Iya. Yang itu udah nggak ada lagi ya kayak? Udah enggak, aku kewalahan, aku udah cukup. Kebanyakan organisasinya. Aku pilih aja. Dia sama berorganisasi. Tapi itu kakak kalau berorganisasi gitu gimana sih kakak itunya ngatur waktunya? Gimana ya? Aku pokoknya tuh aku nggak mau ada waktu luang gitu. Jadi gimana caranya cari kegiatan yang 24 jam kamu tuh nggak terbuang dengan sia-sia gitu loh Koni. Kalau dibilang aku nggak punya waktu, sebenarnya kita tuh punya waktu, cuman cara memanfaatkan waktu yang kita punya aja itu punya triknya masing-masing gitu Koni. Ya belajar, gimana ya yang pasti tuh kamu pahami diri kamu sendiri tuh kemampuannya seperti apa. Terus atur itu timeline projectnya tuh. Kayak kamu ngambil sebuah amanah ini kira-kira kamu mampu apa enggak, ya kalau misalnya mampu ya udah laksanakan aja semampumu. Enggak semampu kayak ya nggak tahu, aku juga bingung Kak, gimana sih dia, kadang ditanya gimana sih dia, banyak banget organisasi, kuliah juga bisa, kerja juga iya gitu, kayak ya harus bener-bener pinter ngatur waktunya. Mungkin orang Erholungzeitnya, Freizeitnya itu dengan menonton drama atau tidur atau baca komik dan segala macam. Nah, aku Erholungzeitnya atau Freizeitnya itu dengan organisasi. Kayak gitu. Jadi kayak aku ngilangin stres itu ya dengan berkegiatan gitu kan nih. Jadi ya do what you love and love what you do gitu. Bener nggak sih Kak, rutinitas kakak yang sekarang masih kakak jalanin dan itu continue, misalnya waktu belajarnya jam berapa, kakak masih disiplin gitu di waktu itu? Gimana ya, enggak sih, berubah-berubah, cuma aku dulu waktu SMA bikin kayak gitu kok nih, jamnya jam segini aku harus tidur, jam segini belajar, Freizeit. Tapi makin lama ke situ tuh bosen kita, stres sendiri. Tapi memang setiap minggu aku harus ada target yang kita penuhi gitu. Jadi kayak setelah rutinitasmu itu seperti apa, tapi setiap minggu itu kamu harus mencapai target ini. Gitu aja sih kalau aku rutinitasnya yang selalu aku. Oh jadi tiap minggu kakak ngebuat kayak kertas gitu, apa mesti to-do list hari ini, minggu ini gitu. Yang penting targetnya di minggu ini, yang tugas ini harus selesai gitu. Kayak gitu. Aku ini nggak per hari, per minggu. Aku ada buku, jadi seminggu itu aku ada target ini, ada apa aja, projectku itu ada apa aja. Di buku tahunanku, aku kasih tahu di situ aku punya amanah apa aja. Jadi jangan sampai amanah kamu itu terbengkalai oleh amanah-amanah yang kecil, karena amanah-amanah kecil ini kadang kan kita dapat per minggu atau per bulan kan. Kayak gitu sih. Jadi kayak seminggu itu kamu project kamu apa aja atau apa aja yang harus kamu selesaikan, deadline apa saja selesaikan. Nah mungkin bisa per hari itu evaluasinya juga ada. Aku pakai ini nih, pakai aplikasinya. Aku baru dapat sih juga kan, baru diajarin. Dulu aku kan masih kayak buku biasa. Kalau sekarang lebih terorganisir lagi pakai Trello. Atau kan yang ingin buat adik-adik yang mau ke Jerman gitu ya, atau siapapun lah yang mau kuliah ke luar negeri, kira-kira apa di kakak? Apa ya, yang pasti semangat terus cari sesuatu yang bisa memotivasi kamu. Ketika kamu demotivate, mungkin motivasi inilah yang bisa bangunin kamu lagi gitu. Terus jangan lupa, selain kamu usaha dari benar-benar all out, kamu juga harus berdoa, entah dari diri kamu sendiri atau orang tua kamu, karena doa itu penting. Kayak
usaha dan doa itu harus sejajar gitu, sejalan. Gitu sih. Terima kasih Mbak atas waktunya ini. Insya Allah aku juga jadi termotivasi. Dan selalu kok Kak Dias motivasi aku terus, kayak aku mau akun lagi nih, wah dari awal aku sini aja Kak Dias nih. Masya Allah, pokoknya motivasi aku, salah satu orang yang motivasi aku juga gitu ya teman-teman. Kalau kalian ingin tahu, ya beliau inilah yang bisa aku seperti ini gitu. Masya Allah, salah satu Masya Allah. bantuan beliau. Dan mungkin ada guru-guru yang aku gak sebut, mohon maaf lahir batin ya. Salah satu yang motivasi aku kesini juga, yang semua pihak yang membantu aku kesini juga saya berterima kasih. Mohon maaf jika saya istilahnya bukan putus silaturahim, tapi saya mencoba menyambungkan silaturahim melalui doa-doa saya, karena begitu banyak orang yang membantu saya buat kesini. Jadi saya membalasnya hanya dengan doa. Mohon maaf saya tidak bisa kontak satu-satu karena saya juga nggak tahu kontaknya nggak tahu pada kemana hilang, karena HP saya juga yang lama hilang gitu ya, HP-ku yang nomor yang lama juga pada nggak tahu kemana. Jadi kayak nomor aku tuh baru. Jadi kalau kalian merasa nonton ini dan guru-guru saya, boleh mention ke komentar di bawah ini, nanti kita bisa silaturahim lagi. Terima kasih teman-teman atas doanya, terima kasih atas waktunya, terima kasih Kak Ida udah mau Terima kasih juga Fani. Sukses terus buat kakak, semoga lancar intensifnya, Ramadannya semoga menjadi berkah sehari-harinya insya Allah. Kalau ada waktu bisa ketemu lagi ya, temu darat. Insya Allah. Fani sehat-sehat di sana, semangat terus. Semoga apa yang Fani lakukan berkah dan diberikan kemudahan sama Allah. Ajar ya buat kita. Terima kasih teman-teman, semua ini menjadi bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Salam.